Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah teman-temanku sekalian yang budiman, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Sukma Muji Okta Dianasari, NIM 1902030069 dari kelas Sistem Informasi Reguler A1 dengan mata kuliah Audit IT dengan dosen pengampu Bapak Satria Nansyah, Magister Komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Data Research Management Control. Sebelum memulai untuk melanjutkan materi pada pertemuan ke-11 ini, saya ingin bertanya nih sama teman-teman. Ada nggak yang udah tahu apa sih yang dimaksud dengan Data Research Management Control? Atau mungkin udah pernah dengar gitu? Bisa bantu jawab teman-teman? Oke. Jadi, yang dimaksud dengan Data Research Management Control atau yang disebut juga dengan pengendalian manajemen sumber data, seperti yang kita ketahui bahwasannya data merupakan sumber daya penting organisasi yang perlu dikelola, seperti mengelola aset penting dalam bisnis lainnya. Inilah mengapa berbagai organisasi dan para manajer perlu melakukan manajemen sumber daya data. Kita beralih pada materi selanjutnya. Dalam suatu sistem berbasis teknologi informasi, pengendalian manajemen data yang baik terdapat beberapa hal di dalamnya seperti yang pertama, user harus dapat berbagi data. Maksudnya gimana sih? Maksudnya di sini adalah data yang ada dapat digunakan oleh pengguna serta data tersebut dapat dibagikan sesama pengguna. Maksudnya di sini kayak contohnya kita penggunaan AMS. Nah, AMS itu kan punya kampus nih, tapi seluruh mahasiswa Universitas Bina Insan itu bisa mengaksesnya. Itu maksud dari user. Yang kedua, data harus tersedia untuk digunakan kapan saja, di mana saja, dan dalam berbagai bentuk apapun, atau dengan aturan akses atau wewenang yang jelas. Jelas, data semakin ke sini mudah digunakan karena penggunaan teknologi saat ini sangat pesat ya teman-teman. Yang ketiga, sistem manajemen data juga harus menjamin adanya sistem penyimpanan yang efisien. Tidak terjadi redundansi data atau duplikasi atau penyimpanan data yang sama. Selanjutnya, adanya data security, data integrity atau suatu tingkatan data disajikan secara lengkap, akurat, konsisten, terpercaya, dan independen. Yang keempat, data di sini juga harus dapat dimodifikasi dengan mudah oleh pemakainya, atau yang sering disebut juga dengan user friendly oleh pihak yang berwenang untuk memodifikasinya. Nah, untuk menangani sistem manajemen data, dapat dilakukan solusi teknis dengan melakukan database management system atau DBMS dan data repository system atau DRS. Selain itu juga diperkenalkan dua peranan keahlian penting dalam manajemen data, yaitu data administrator atau DA dan database administrator. Di sini kita akan membahas tentang perbedaan antara DA dan DBA. Data administrator atau DA merupakan pusat atau otak yang mengatur pembuatan sistem database. Yang kedua yaitu apa yang dimaksud
perbedaan dari DBA atau database administrator yang tugasnya mengimplementasi, realisasi, dan kontrol database. Sampai pada materi saat ini ada yang teman-teman ingin pertanyakan? Halo, selamat siang teman-teman. Ada yang ingin dipertanyakan? Tidak, Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas tugas DA dan DBA. Tugasnya yaitu auditor harus memahami fungsi DA dan DBA dengan beberapa alasan seperti jika DA dan DBA tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan sulit menentukan pengamanan aset, integritas data, efektivitas, dan efisien sistem dalam DBA. Kemudian, DA dan DBA merupakan sumber daya dalam organisasi untuk memberikan informasi terkait kelebihan dan kekurangan lingkungan database. Setelah tadi tugas DA dan DBA. Selanjutnya kita akan membahas tentang penempatan database, administrator, dan DBA dalam organisasi. Yang pertama kita akan membahas tentang DA di organisasi strategik atau turnaround. SI memegang peran penting untuk keberhasilan organisasi. DA cocok ditempatkan di posisi dengan kekuasaan cukup besar. Kita dapat melihat pada bagian di bawah ini, di mana data administrator itu berada di antara CEO dengan kontrol atau CIO, bertepat berada di tengah-tengah. Karena apa? DA cocok ditempatkan di posisi dengan kekuasaan cukup besar. Yang kedua, di organisasi support atau factory, DA sebaiknya diletakkan di bawah kontrol orang yang tanggung jawab atas fungsi SI seperti di bawah ini. Jadi DA administrator itu letaknya di antara CEO dengan manager system development dan manager operation. Selanjutnya kita akan berlari pada penempatan DBA dalam suatu organisasi dapat berupa. Yang pertama, DBA itu letaknya sebuah posisi DBA tidak didasarkan pada karakteristik organisasi. Yang kedua, DBA harus mempunyai posisi di bawah orang yang mengendalikan fungsi SI. Dan yang ketiga, DBA harus bekerja dekat dengan DA dan dapat berkomunikasi langsung dengan DA. Karena apa? DA dan DBA itu saling berketerkaitan antara satu dengan lainnya. Penempatan fungsi DA dan DBA akan lebih sulit jika organisasi tersebut menggunakan struktur desentralis. Beberapa hal tujuan antara manajemen database dengan tujuan dari desentralisasi berfungsi, sistem informasi sering bermasalah. Di satu sisi, sentralisasi perencanaan dan kontrol data memiliki tujuan yang sama dengan database manajemen. Namun di sisi lain, desentralisasi fungsi sistem informasi sehingga dekat dengan pemakai merupakan tujuan desentralisasi itu sendiri. Sampai di sini teman-teman ada yang ingin bertanya mungkin mengenai materi yang sudah kita bahas? Mungkin apa Windia atau Gusti, Fauzan yang ingin dipertanyakan tentang materi yang kurang jelas? Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan pada materi selanjutnya.
Di sini kita akan membahas tentang sasaran atau tujuan dari pengelolaan data antara lain. Shareability, yaitu kemampuan untuk berbagi. Maksudnya adalah pemakai data yang berbeda dalam suatu organisasi dapat diizinkan masuk untuk menggunakan data yang sama. Mereka tidak perlu memiliki kopi dari data yang sama tersebut. Maksudnya seperti ini. Kita dapat mengakses suatu AMS tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari pihak kampus. Tetapi kita memiliki akses seperti menggunakan password dan username agar dapat memasuki link tersebut. Kemudian yang kedua yaitu availability, yaitu ketersediaan. Maksudnya adalah jika data digunakan secara bersama-sama, maka pemakai harus dapat masuk dan menggunakan data tersebut pada saat dibutuhkan dari lokasi mereka dengan format yang mereka perlukan. Jadi, data dalam sistem informasi itu harus dapat digunakan dimanapun dan kapanpun dengan sesuai format apa yang kita perlukan. Tidak harus mengunjungi kantor ataupun unit-unit instansi sebuah perusahaan. Yang ketiga, availability, yaitu kemampuan untuk berkembang. Data serta fasilitas yang ada dapat dikembangkan dengan mudah sesuai dengan perubahan yang nantinya diperlukan oleh pemakainya. Jadi di sini data yang kita sudah olah tadi bisa diubah sesuai dengan perubahan yang nantinya diperlukan oleh user. Yang keempat, kita akan membahas tentang integrity, yaitu keutuhan dan konsisten data. Maksudnya adalah, jika data digunakan banyak orang, maka keaslian, keakuratan, dan kelengkapan serta konsistensi data itu harus dapat terjaga dengan baik. Jangan sampai terjadi kesalahan di dalam tersebut. Ya, memang sebuah data itu sampai kapanpun kita harus menjaga konsistensinya dengan baik. Kita harus menjaga tentang keasliannya, keakuratan, dan kelengkapan serta konsistensi data tersebut. Itulah kita membahas tentang sasaran atau tujuan dari pengelolaan data. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang definisi sistem database. Nih teman-teman, jadi pada sistem database ini terdapat 3 tipe pendefinisian yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu eksternal skema. Mau nanya nih sama teman-teman, ada nggak yang udah tahu, mungkin ada yang udah pernah dengar apa sih yang dimaksud dengan eksternal skema mungkin? Ada? Halo teman-teman. Mau tanya nih, ada nggak yang udah tahu apa sih yang dimaksud dengan eksternal skema? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oke. Kita bahas ya. Jadi, eksternal skema itu sendiri, sebuah skema eksternal memperlihatkan keterangan tentang pandangan pemakai terhadap database sebagai suatu objek atau entity, atribut dari objek atau entity, data integrity constant pada objek atau entity yang diminta oleh pemakai. Karena banyak pemakai, maka eksternal skema ini juga banyak. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang konseptual skema. Skema ini memperlihatkan database dari perspektif user. Isi skema konsep adalah semua objek atau entity yang ada pada database, semua atribut, semua hubungan antara objek atau entity, dan semua integrity constraint pada objek atau entity. Yang C, internal skema.
Internal skema ini menunjukkan peta database atau map ke fisik media penyimpanan. Hal ini berisi tentang records, file, access path, dan proses yang digunakan untuk menggambarkan objek entity seperti yang dicantumkan pada skema konseptual. Beralih pada materi selanjutnya, kita akan membahas tentang database integrity. Integritas data mengidentifikasi ke dalam 6 hal yang harus dilakukan oleh DA dan DBA untuk mengontrol aktivitas mereka, yaitu yang pertama, definition control atau definisi kontrol, yaitu menetapkan kontrol untuk memastikan bahwa database selalu sesuai dengan definisinya. DA mengembangkan dan menyebarluaskan standar definisi data yang telah dibuat dan melakukan pengawasan terhadap pencapaian standar tersebut. Yang B, existent control atau adanya kontrol. DA dan DBA melakukan pengamanan terhadap database yang ada dengan melakukan backup dan recovery yang diperlukan. Kemudian yang C, access control atau control access. Control access seperti password mencegah kelalaian atau memperlihatkan data yang tidak seharusnya pada database. Berbagai akses level control diperlukan untuk jenis data, grup jenis data dan file untuk mencegah hal yang tidak sama. Pemisahan fungsi harus dilakukan agar orang yang memiliki akses kontrol pada semua level tidak sama. Kita berlanjut pada D, update control atau perbarui kontrol. Membatasi pengubahan database hanya oleh user database yang sah saja. Otoritas update terdiri dari 2 hal, penambahan database pada database dan wewenang untuk mengubah dan menghapus data yang ada. Selanjutnya kita akan membahas pada poin ke E, concurrency control atau pemakaian simulation atau simulatan. Integritas dapat bermasalah bila satu data yang sama diakses oleh 2 proses dalam waktu yang bersamaan. Jika akses bersama-sama tidak diatur, database dapat menjadi error. Kemudian pada poin F, yaitu quality control atau kualitas kontrol, yaitu bertugas untuk memastikan keakuratan data, kelengkapan, dan konsistensi data yang maintenance pada database. Yang G, auditor. Harus melakukan wawancara dengan DA dan DBA untuk mengetahui bagaimana kontrol yang mereka lakukan untuk mengawasi keutuhan database. Auditor juga harus mewawancarai pemakai database untuk melakukan level peringatan terhadap kontrol itu. Ya, inilah tadi materi terakhir pada pertemuan ke-11 ini mengenai Data Resource Management Control. Setelah dijelaskan, apakah teman-teman sekalian mungkin ada yang ingin dipertanyakan mengenai materi yang kurang jelas atau mungkin materi yang kalian kurang mengerti dari pembahasan yang saya bahas barusan? Halo. Selamat siang teman-teman. Bentar. Yang Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. enggak Bu, enggak ada jaringan. Ya, gimana? Wah, Jaringan ya Eneng. Enggak ada jaringan Bu, enggak ada jaringan. Oh, nggak ada jaringan ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan?
Dia, Natsya, Ariska Septianita mungkin. Karena saya merasa materi ini sangat kurang jelas, mungkin bisa dipertanyakan. Mungkin ada yang ingin sholat untuk isoma, istirahat sholat makan. Tidak. Tadi udah nanya ya? PHP-nya tuh keren. Izin bertanya. Tidak ada yang ingin dipertanyakan nih teman-teman. Ada. Apa? Ya boleh dipertanyakan. Oke, jadi tadi kan terkait. Ulang ya, bentar ya. Karena audionya mungkin kurang keras, bentar ya. Bentar. Tunggu sebentar ya. Baiklah ya, bisa diulang pertanyaannya? Bisa dimulai? Baiklah, kepada saudara Dia Ayu Rahmawati, bisa dimulai pertanyaannya? Oke. Selamat siang sebelumnya. Ya. Jadi pada poin tugas DA dan DBA tadi dijelaskan bahwa DA dan DBA merupakan sumber daya dalam organisasi untuk memberikan informasi terkait kelebihan dan kekurangan lingkungan database. Ya, suaranya nggak jelas ya. Mohon maaf ya, suaranya nggak jelas. Jadi, bisa kita mulai? Bisa Bu. Gak kedengeran ya tadi aku ngomong. Enggak, hilang suaranya. Oke, tadi kan di slide tentang tugas DA dan DBA itu menjelaskan DA dan DBA merupakan sumber daya dalam organisasi untuk memberikan informasi terkait kelebihan dan kekurangan lingkungan database. Nah, bisa nggak sih berikan contoh bagaimana cara kerjanya DA dan DBA dalam memberikan informasi tersebut mengenai kelebihan dan kekurangan dari lingkungan database? Oh, bentar. Jadi, ada yang ingin bertanya selain Dia Ayu Rahmawati? Pertanyaannya kita tampung dulu. Ada yang ingin bertanya selain Dia? Tidak Bu.
Oke, baiklah tadi ya membahas tentang contoh penerapan DA dan DBA dalam suatu organisasi ya. Iya. Oke, bentar ya. Ya. Jadi kita beralih kepada slide ketujuh, di mana di slide ini membahas tentang penempatan DA dan DBA dalam organisasi. Bahwasannya di organisasi strategik atau turnaround, sistem informasi memegang peran penting untuk keberhasilan organisasi. DA cocok ditempatkan di posisi dengan kekuasaan cukup besar. Jadi, fungsi dari DA tersebut berada di antara CEO dan CEO atau controller. Nah, di sini letak DA dan administrator tadi ya. Azan ya? Ini mau lanjut apa dijeda dulu deh? Nah, lanjut apa dijeda dulu nih? Lanjut bentar beda sih. Kaget takutnya malah ngeblank hilang galau. Oke. Jadi fungsi DA tadi kalau di organisasi bentar ya, polanya. Ya, tadi yang ditanya itu fungsi atau tugas dari DA kan? Contoh implementasinya. contoh Jadi maksudnya itu kayak DA tuh cakna sih fungsi dia tuh pas di kayak realnya kayak nah contohnya tuh. Dalam kegiatan organisasi ya. Iya. Bentar yuk. Jadi mohon bisa dikecilin nggak? Ada yang hidup? Halo? Jadi mengimplementasikan DA dan DBA dalam organisasi tadi yaitu menyusun laporan kerja sistem basis data untuk kerjasama. Kerja sistem dapat diuji dengan dua metode, yaitu dengan menjalankan contoh program dan dengan mencatat waktu proses pada kegiatan nyata. Pengujian dapat dilakukan melalui rutin, program, atau melalui fasilitas dalam DBMS. Melakukan investigasi atas keluhan pemakai, melakukan analisa atau laporan dan keluhan, melakukan tuning atau optimizing sistem basis data beberapa hal yang bisa di-tune out, misalnya buffer size of transaction, number of share file. Jika memungkinkan, melakukan tuning pada perangkat lunak komunikasi dan sistem operasi dengan basis data, misalnya dengan mengatur agar program tersimpan
hidden in memory dengan mengatur alokasi sumber daya perangkat keras dan saluran komunikasi. Itu bagian untuk melakukan mohon maaf ya teman-teman, agak dijeda dikit. Bentar. Mohon maaf teman-teman, kita kasih jeda untuk istirahat dulu ya. Untuk sholat nanti buat pertanyaannya ya, saya lanjutkan sambil saya mencari jawaban dari pertanyaan dia Ayu Ramawati. Saya kasih waktu 10 menit. Baik, Bu. Bu, kalau misalnya ini keluar sendiri itu nggak ada jaringan ya, Bu? Bukan nggak mau ikut gabung Zoom lagi. Jaringannya nge-lag dari tadi.
Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan dari pertanyaan Dia Ayu Rahmawati tadi. Saya ulangi pertanyaannya. Di sini dia bertanya, daripada pembahasan tugas DA dan DBA, dijelaskan bahwa DA dan DBA merupakan sumber daya dalam organisasi untuk memberikan informasi terkait kelebihan dan kekurangan lingkungan database. Jadi, di sini berikan suatu contoh terkait tugas DA dan DBA pada suatu perusahaan. Jadi, tugas dari DA dan DBA pada suatu perusahaan yaitu menginstalasi, konfigurasi, dan mengupgrade dan migrasi meskipun sistem administrator umumnya bertanggung jawab untuk perangkat keras dan sistem operasi pada server tertentu. Instalasi perangkat lunak database biasanya sampai dengan DBA. Peran dari pekerjaan ini merupakan peran dari pekerjaan ini membutuhkan pengetahuan persyarat hardware untuk server database yang efisien dan mengkomunikasikan persyaratan untuk administrator sistem. DBA kemudian menginstal perangkat lunak database dan harus memilih dari berbagai macam pilihan yang ada dalam produk untuk kemudian disetting konfigurasinya sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan. Tugas DBA dan DA untuk memastikan settingan yang tepat dan yang terbaik untuk diinstal di sistemnya. Jika server pengganti yang sudah ada, tugas DBA untuk memastikan bahwa data dari server lama ke yang baru bisa dipindahkan menjadi cadangan. Nah, itulah tadi jawaban yang dapat saya berikan kepada Dia Ayu Rahmawati. Jika jawaban saya kurang puas atau mungkin kurang benar, akan saya jadikan PR saya untuk saya cari lebih lanjut keterangannya. Nanti saya share di grup jawabannya. Gimana ya? Dengan jawaban yang saya berikan. Jadi di sini kan saya memang nggak tahu. Jadi ya terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Kayaknya udah cukup deh menurut saya. Terima kasih ya atas pertanyaannya dan atas partisipasinya pada presentasi hari ini. Teman-teman ada yang mau nanya lagi mungkin selain Yaya? Baiklah, jika tidak ada, saya akhiri. Sebelum mengakhiri pada pertemuan hari ini, saya meminta maaf apabila penyampaian materi pada data research management control kali ini kurang jelas atau mungkin kurang lengkap dan banyak kekurangan sana-sini. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.